Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam minggu 2 setelah Epifanias tanggal 17 Januari 2021. Diambil perikop daripada Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan yang ke-51. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah yang seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkaulah raja orang Israel." Yesus menjawab kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Saudara-saudara, dalam minggu 2 setelah Epifanias ini mengambil sebuah rema Tuhan mengenalmu. Ada beberapa poin yang mau kita renungkan agar menjadi sebuah khotbah yang hidup di dalam pribadi lepas pribadi dalam mengarungi tahun 2021 ini. Pertama, diceritakan bahwa Yesus dari Galilea, dia pergi sampai dia ke Betsaida. Di sana dia bertemu dengan Filipus. Nah, ketika itu Yesus bicara kepada Filipus dan Filipus percaya dan memberikan satu pengakuan iman bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan sejak zaman para nabi-nabi, mulai dari zaman sejak Musa. Dan Yesus itu adalah yang dijanjikan oleh kitab-kitab para nabi terdahulu yang ditulis dalam Taurat. Jadi saudara-saudara, ayat ini pertama memberikan satu penjelasan secara historis bahwa adalah sebuah kebohongan jika orang berkata bahwa berita bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bahwa Yesus adalah Mesias, adalah hasil rekayasa daripada Rasul Paulus. Karena jauh sebelum Paulus menjadi Kristen atau menerima Yesus atau menjadi pemberita Injil, bahwa Filipus adalah orang yang sudah memberi pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia atau Mesias itu sendiri. Karena pada perikop ini Filipus hidup jauh sebelum Paulus menjadi seorang percaya atau menjadi seorang penginjil. Saudara-saudara, ketika Filipus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, anak Allah, lalu Filipus menyampaikan berita itu kepada saudaranya yang bernama Nathanael di Betsaida. Lalu ketika Nathanael mendengar bahwa Mesias itu adalah Yesus dan Yesus berasal dari Nazaret, Nathanael berkata, "Nggak mungkin. Mana mungkin dari Nazaret ada sesuatu yang baik." Kenapa Nathanael berkata demikian? Karena memang saudara-saudara, Nazaret itu adalah satu kota yang terpencil, kota yang kecil, dan Nazaret itu terkenal dengan penduduk yang secara IQ itu terbelakang, secara ekonomi terbelakang. Jadi biasanya kalau satu kampung itu miskin, pasti kampung itu syarat dengan kekerasan, keberandalan, dan arogansi. Karena itu Nathanael tidak percaya bagaimana mungkin ada yang baik yang keluar dari Nazaret, karena dia kenal betul watak orang Nazaret. Nah, Nathanael menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan karena kepribadian Yesus dan bukan karena hakikat Yesus, tapi karena kata Nazaret. Nah, ketika pengakuan Filipus ditolak oleh Nathanael, Filipus tidak langsung marah-marah. Tapi justru Filipus berkata, "Kalau kamu tidak percaya, okelah, tapi coba beri waktumu agar kita sama-sama ke Betsaida, agar kita sama-sama engkau melihat Yesus itu sendiri." Waktu demi waktu berjalan, akhirnya
Nathanael punya waktu dan mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka bertemu dengan Yesus. Lalu sebelum Nathanael menyapa Yesus, Yesus pertama kali menyapa Nathanael. Yesus bilang begini, inilah orang Israel yang sejati. Lalu Nathanael bingung, loh kenapa Yesus bisa kenal aku? Nah, di sini salah satu teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Sekalipun Nathanael adalah orang yang menolak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan berarti Yesus memandang seluruh Nathanael itu jelek. Nathanael punya kepribadian yang baik, yang melebihi dari saudara-saudaranya, termasuk dari ke-12 rasul itu. Karena Nathanael memiliki tipe, dia itu kalaupun dijahati kawannya, dia itu tidak akan membalas kejahatan, dia tidak akan melakukan tindakan balas dendam, atau dia tidak merancang sesuatu yang jahat terhadap orang-orang yang memberinya kesusahan. Artinya Yesus adalah salah satu tipe, atau dia memiliki karakter yang harus kita teladani. Dia tidak akan memandang semua itu jelek karena dia sakit hati dengan orang itu. Kalau memang ada yang baik dari orang itu, Yesus katakan yang baik itu, sekalipun orang itu menyakiti hati Yesus. Nah, ini teladan Yesus yang pertama yang harus kita ikuti sebagai orang-orang percaya pada zaman milenial ini. Bagaimana saudara tidak boleh dong menghakimi orang secara sepihak hanya karena saudara sakit hati. Kalau memang dia punya sesuatu yang baik, katakan itu baik sekalipun dia musuhmu. Kalau memang dia punya sesuatu kelebihan, katakan kelebihannya itu dan akui sekalipun engkau tidak suka kepadanya. Yesus memiliki karakter seperti itu, dan karakter itu harus kita miliki sebagai tanda kita adalah pengikut Yesus. Lalu Nathanael bertanya, kenapa kau bisa kenal aku? Kenapa kau bisa tahu sifatku? Kata Nathanael kepada Yesus. Lalu Yesus bilang, sebelum kau datang ke sini, aku melihatmu berbicara dengan Filipus di bawah pohon ara. Nathanael tercengang. Loh, bukankah Yesus di Galilea? Dan ketika saya bicara kepada Filipus, kami ada di Betsaida. Bagaimana mungkin Yesus bisa melihat kami dan berbicara? Nah, karena kebingungan itu, akhirnya Nathanael berkesimpulan, ya dia memang Tuhan, dia memang anak manusia. Karena dia memiliki kemampuan, waktu, jarak tidak bisa membatasi Yesus untuk mengetahui segala sesuatu. Karena dasar itulah, maka Nathanael memberikan pengakuan, sama seperti pengakuan Filipus, bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia yang disebut sebagai anak Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita harus tahu bahwa tidak setiap pemberitaan Injil itu akan diterima dalam setiap sektor dan setiap lini. Akan selalu ada orang-orang seperti Nathanael yang akan selalu mempertanyakan, mengkoreksi, dan menolak untuk langsung percaya. Tapi apa solusi yang ditawarkan Alkitab terhadap orang-orang seperti itu? Saudara-saudara, ketika pemberitaan Injilmu ditolak orang, dan ketika orang-orang lain menolak pengakuanmu dan pemberitaanmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus meniru Filipus. Gak usah marah-marah dengan dia, gak usah membenci dia, tapi kita tantang dia. Kita tantang dia agar dia mengalami pertemuan dengan Yesus, seperti Filipus menantang Nathanael untuk mengalami pertemuan dengan Yesus. Mungkin pada zaman milenial ini kita tidak akan bisa mengalami pertemuan secara lahiriah. Lalu pertemuan bagaimana yang sedang kita tantang kepada mereka? Pertemuan secara rohani. Sah-sah saja orang boleh berkata, saya tidak percaya Yesus Tuhan, sah-sah saja. Tapi coba tantang dia. Coba tantang dia agar dia berdoa di dalam nama Yesus. Karena di mana setiap orang berdoa di dalam nama Yesus, dia sedang meminta dan dia sedang melakukan pertemuan dengan Yesus secara rohani. Nah, ketika pertemuan itu terjadi, maka dia akan tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi karena banyak orang yang belum mengalami pertemuan dengan Yesus, karena itu mereka selalu bertahan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi ketika dia sudah merasakan pertemuan dengan Yesus, maka dia akan mengaku seperti pengakuan kita, seperti pengakuan Filipus, seperti pengakuan Nathanael, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, seperti dengan rema kita adalah Tuhan mengenal engkau. Bagaimana ketika Filipus dan Nathanael
berbicara di Betsaida di bawah pohon ara, sementara Yesus di Galilea. Yesus tahu dan melihat, artinya Yesus itu adalah maha hadir, Yesus itu adalah maha tahu. Jarak dan waktu tidak bisa membatasi kuasa. Nah, itu menerangkan bahwa Tuhan itu maha tahu. Nah, mari kita tarik dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan keberadaanku di dalam dunia ini? Poin saya mau saya katakan kepada saudara adalah begini. Jauh sebelum ayah dan ibu kita saling mengenal satu sama lain, Tuhan sudah mengenal kita. Jauh sebelum ayah ibu kita berencana dan belum mengetahui bahwa kita akan menjadi anaknya, Tuhan sudah berencana dan Tuhan sudah mengatur agar kita lahir dari ayah dan ibu kita. Artinya Allah mengenalmu jauh sebelum ayah dan ibumu mengenalmu. Allah mengenalmu jauh sebelum engkau sendiri mengenal dirimu sendiri. Karena itu tanggung jawab moral, tanggung jawab mental, tanggung jawab secara komprehensif jauh lebih besar kita berikan kepada Allah daripada kepada orang tua kita, kepada sanak famili kita, dan termasuk kepada diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah meminta supaya kita lahir sebagai laki-laki, toh kita lahir jadi sebagai laki-laki. Atau kita tidak pernah meminta supaya kita lahir sebagai perempuan, toh kita terlahir sebagai perempuan. Atau kita tidak pernah meminta supaya kita terlahir di suku Toba, di suku Simalungun, suku Nias, suku Pakpak, dan lain sebagainya. Tapi kita lahir dalam beragam suku itu. Itu membuktikan bahwa saudara dan saya berada di dunia ini bukan karena keinginanmu, tapi karena keinginan Tuhan. Karena itulah tujuan hidupmu adalah mewujudkan keinginan Tuhan. Karena itu tanggung jawab moral, mental, dan tanggung jawab spiritual itu jauh lebih besar kepada Tuhan daripada dalam hubungan manusia di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal jika kasihmu lebih besar kepada orang yang baru engkau kenal ketimbang orang yang sudah lama mengenal engkau. Adalah sesuatu kesesatan jika kasihmu lebih besar kepada orang yang kurang mengenal engkau, lebih besar kasihmu kepada orang yang kurang mengenal engkau daripada orang yang sungguh-sungguh mengenal engkau. Bagaimana mungkin engkau mampu berbuat baik kepada orang tuamu ketika engkau gagal berbuat baik kepada Allah? Bagaimana mungkin kau mampu berbuat baik kepada hula-hulamu, kepada tulangmu, kepada dongan tubuhmu, kepada dongan sahutamu, tapi engkau gagal berbuat baik kepada Allah? Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara berbuat baik kepada orang tuamu, belum tentu engkau berbuat baik kepada Allahmu. Kalau engkau berbuat baik kepada sanak familimu, keluargamu, hula-hulamu, atau dongan semargamu, kau belum tentu berbuat baik kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau engkau berbuat baik kepada Allah, engkau pasti berbuat baik kepada orang tuamu. Engkau akan pasti berbuat baik kepada sanak familimu dan saudara-saudaramu. Jadi inilah yang benar. Kalaupun kau ingin mengasihi Allah, mengasihi orang tuamu, itu pertama karena kau sudah mengasihi Allah. Kalaupun kau ingin menunjukkan kasihmu kepada saudara-saudaramu, sanak familimu, donganmu semarga, donganmu sabutuha, hula-hulamu, pamuruamu, kalau kau ingin menunjukkan kasihmu kepada mereka, itu karena kau terlebih dahulu telah menunjukkan kasihmu kepada Allah. Maka kasih-kasihmu kepada sesama manusia itu akan diberkati Tuhan. Jadi jika engkau mau kasih sumbang untuk hula-hulamu, untuk keluargamu, untuk dengan semargamu, sekian-sekian, tapi untuk Tuhan melalui gerejanya, melalui pelayanan gerejanya, engkau beradu pelitnya luar biasa. Saya pikir semua kebaikanmu itu akan dikalikan 0 oleh sama Allah, karena engkau mengingkari sumber daripada segala kasih dan berkat. Karena tanpa Allah tidak akan ada orang yang mampu berbuat baik. Tanpa Allah tidak akan ada mampu orang yang memiliki kasih. Itu kenapa ketika seseorang sudah kehilangan imannya, kehilangan Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan dikuasai oleh roh kepeditan, roh kekikiran, roh kebencian, roh kemarahan. Tapi ketika seseorang memiliki dan menghidupi Tuhan yang dalam hidupnya, maka secara otomatis dia akan memiliki kasih, iman, dan pengharapan. Karena itu, prioritaskan Tuhanmu dalam hidupmu, karena Dia sungguh-sungguh mengenal engkau.
dari segala sesuatu di dunia ini yang mengaku kepada aku. Dan dikatakan Yesus kepada Nathanael, masa hanya karena aku tahu tentang dirimu engkau langsung sudah percaya? Bahkan jauh lebih besar kau akan melihat. Kau akan melihat sendiri bagaimana anak manusia akan dipermuliakan malaikat, bagaimana malaikat naik turun dari gerbang surga. Apa yang mau dimaksudkan dengan Yesus? Saudara-saudara, sebenarnya hal-hal yang besar sudah dirancangkan Tuhan untuk saya dan saudara. Hal-hal yang luar biasa sudah dirancangkan Tuhan untuk kita, untuk masa depan kita. Tapi persoalannya hal-hal itu tidak terjadi karena kita selalu terlambat untuk sungguh-sungguh percaya. Poinnya mau saya katakan begini, jika engkau terlambat atau menghalang-halangi dirimu untuk sungguh-sungguh percaya, maka engkau tidak akan bisa mengecap hal-hal yang besar dari Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika engkau hari ini sungguh-sungguh percaya dan mau langsung percaya dengan sungguh, maka hal-hal yang besar akan engkau lihat. Jadi bukan Allah yang gagal memelihara kita, bukan janji Allah yang tidak bisa terrealisasi, tapi kita yang gagal untuk secepat mungkin percaya dan sungguh-sungguh percaya. Jadi poinnya, semakin engkau percaya kepada Tuhan, semakin engkau cepat percaya kepada Tuhan dengan sungguh, semakin engkau cepat menikmati hal-hal yang besar yang dari Tuhan. Tapi semakin engkau memperlambat-lambat dirimu untuk percaya, semakin engkau membuat alasan, semakin engkau menyibuk-nyibukkan dirimu agar menjadi alasan untuk cepat percaya kepada Tuhan, maka semakin lambatlah jawaban dari doamu, dan semakin lambatlah engkau melihat hal yang besar dari Allah. Karena itu, Tuhan Allah mengenalmu. Jadi tidak ada gunanya berspekulasi kepada Tuhan. Tidak ada gunanya berdelik, berbuat alasan. Tidak ada. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal kita. Karena saudara-saudara, mungkin kepada sesama kita manusia kita boleh berbohong. Aku begini, aku begitu. Mungkin kepada orang tua kita sering berbohong. Aku gak gini, aku gitu. Atau kepada yang lain, kepada instansi, kepada ke guru, kepada yang lain, kita sering berbohong dengan tujuan agar kita kelihatan hebat dan kita menutup-nutupi kekurangan kita, kesalahan kita, agar kita kelihatan hebat. Kita menggunakan kebohongan. Tapi bagi Tuhan itu tidak bisa. Karena itu, ketika saudara bertemu dengan Tuhan melalui presentasi gerejanya, melalui presentasi ibadahnya, lalu presentasi firman-Nya, dalam presentasi persekutuannya, saya pikir tidak perlu berbohong. Terus teranglah. Semakin kau jujur, semakin pengampunan itu nyata dalam hidup. Karena Allah mengenalmu, maka jangan berpura-pura kepada Allah. Karena Allah mengenalmu, maka jangan bersandiwara kepada Allah. Karena Allah mengenalmu, tidak perlu angkat telur kepada Allah. Jadilah dirimu sendiri dan nyatakan dirimu sendiri ke hadapan Allah. Karena itu yang lebih baik. Dan karena Allah mengenalmu jauh dari siapapun, maka kasihmu harus jauh lebih besar kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.